warahmatullahi wabarakatuh, Bu Agus Nawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Iya, apa kabar nih Bu Agus hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, Bu Dina. Iya, alhamdulillah ya Bu Agus, sehat dan juga bahagia tentunya ya Bu Agus. Pasti Bu. Dan Alhamdulillah. harus. Iya, baik Ibu Agus Nawati, sesuai kesepakatan kita ya Bu, nanti pada hari ini saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Agus. Jadi nanti saya akan bersama Ibu di kelas. Jadi bagaimana Ibu, apakah sudah mempersiapkan segala sesuatunya Bu? Alhamdulillah sudah siap, Bu Dina. Ya, udah bagus sekali ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu, apa tujuan pembelajaran Ibu pada hari ini? Kebetulan pembelajaran hari ini itu temanya tentang organ pencernaan pada manusia. Jadi tujuan pembelajarannya tentu saja diharapkan itu peserta didik nanti bisa memahami dengan benar apa saja organ pencernaan pada manusia dan juga fungsi-fungsi dari organ tersebut. Oh iya, bagus ya Bu ya. Baik, jadi Ibu bersama murid-murid dapat memahami serta mempresentasikan ya Bu ya nanti mengenai organ pencernaan manusia beserta fungsinya dengan baik dan benar. Iya betul, Bu. Baik Bu, lalu apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Pada kegiatan pembelajaran hari ini yang akan saya insya Allah kembangkan yaitu mengenai keterampilan menulis bagan alur pencernaan pada manusia yang dimulai dari mulut sampai nanti ke anus ya. Dan kemudian nanti anak-anak akan mendiskusikannya secara berkelompok dan terakhir mereka akan mempresentasikan ke depan kelas hasil kerja mereka. Begitu Bu Dina. Oh ya, bagus sekali. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi apa nih yang Ibu Agus gunakan untuk mencapai kesuksesan dalam pembelajaran? Rencana insya Allah saya akan menggunakan metode kerja kelompok atau diskusi kelompok ya Bu ya. Jadi anak-anak di sana nanti diharapkan bisa saling bertukar pendapat, pikiran mereka untuk mendiskusikan bagan-bagan dari organ pencernaan pada manusia. Dan kemudian nanti mereka setelah selesai diskusi akan mempresentasikan ke depan kelas. Oh, seperti itu ya Bu ya. Oh, jadi nanti murid akan berdiskusi kelompok, kemudian melengkapi bagian organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Lalu murid mempresentasikan hasil diskusinya. Begitu ya Bu ya? Iya. Jadi kira-kira nanti apa sih kendalanya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas Ibu? Iya, saya Bu ya, kalau kerja kelompok mungkin nanti ada anak yang aktif, ada yang anak yang kurang aktif dalam diskusi. Nah itu mungkin kendalanya Bu, di anak yang kurang aktif. Ya. Baik Bu, untuk murid yang fasib di kelas itu bagaimana Ibu mengatasinya? Jadi begini Bu, di dalam satu kelompok itu saya campur antara murid yang aktif dan pasif. Jadi tidak hanya dalam satu kelompok itu tidak yang aktif aja dan enggak, atau pasif aja enggak, dicampur. Jadi nanti yang aktif akan jadi pendamping tutor bagi murid yang pasif yang kurang aktif. Nah, begitu Bu. Oh ya, baik Bu, jadi Ibu menempatkan murid yang aktif di setiap kelompok untuk menjadi tutor sebayanya ya. Jadi tidak meski misalkan yang aktif, yang pasif jadi dicampur supaya nanti yang lebih aktif bisa membantu yang pasif atau menjadi tutornya. Ya baik, semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya Bu Agus Nawati ya berjalan dengan lancar dan semuanya dapat tersampaikan dengan baik. Iya, baik. Apa ada yang ditanyakan Bu Agus Nawati? Saya rasa untuk sejauh ini cukup mungkin ya Bu ya. Nanti kita sama-sama aja mungkin ya. Biar saya ngajar gitu. Iya. Baik Ibu, sama-sama nanti kita bersama untuk. Ya baik Ibu, mungkin kita cukupkan dulu untuk pra observasinya sampai di sini. Kita lanjut untuk masuk di kelas untuk bersama Ibu di dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ya Bu ya. Silakan Bu ya nanti ke kelas saya ya. Baik Bu, terima kasih Bu Agus Nawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, hari ini anak-anak kita bisa bertemu kembali di sekolah tercinta kita untuk sama-sama belajar. Hari ini hari Sabtu, kita pelajarannya yaitu mengenai tema, ya. Tema ya. Kita sudah masuk di tema 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita baca doa dulu. Ya, siapa yang mau memimpin ke depan baca doa? Terus kita lewat sini. Nanti bukan. Terima kasih ucapkan kepada anak ibu yang sudah membaca doa bersama kami. Anak-anak, ingat ya bahwa sekarang sedang musim hujan. Biasanya kalau di musim hujan banyak apa nak? Penyakit. Jadi anak ibu jangan lupa jaga kesehatan. Tidak main di hujan dulu. Makan jangan sembarangan. Jajan jangan sembarangan. Hindari jajanan-jajanan yang tidak bersih. Ya, oke? Kita jaga kesehatan bersama-sama. Sebelum mulai pembelajaran kita menyanyi bersama-sama. Ini lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Tangan beribu semuanya. Ayo. Ya. Bukan berdiri. Yoga, mendengarkan diri bu. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Anak-anak, siapa hari ini yang tidak hadir? Ada lomba ya nak? Lomba. Terus si Rizky sakit, Iqbal sakit, Aji tidak ada kabar. Papa sakit, Aji yang tidak ada kabar. Oke. Anak-anak ibu silakan dibuka bukunya di halaman 153. Nah, di dalam buku itu sudah ada, ya. Nah, sudah ada gambar bagan tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sekarang kita lihat pada bagannya ini, ya. Lihat nih. Ada mulut, ada lambung, ada usus halus, usus besar dan halus. Di gambar tidak terlalu kelihatan, ya. Nanti kita akan lihat di slide saja karena sudah ketemu tadi ini gambarnya. Nah, kita lihat sekarang lah. Kalau mengerti, ingat tidak susunannya pertama apa dulu tadi? Belum. Mati Bu jalan, cari yang kosong juga. Dasarnya berat ya. Hijau Bu Ija ke sini. Oke. Oh, lambung gitu. Apa itu baik? Salah saja, salah. Ya, lu kan ada sini di bawah. Oh, salah. Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya. Dan kita mencari
Udah selesai. Sekarang silakan tutup bukunya, rapikan apa namanya tuh. Pada tulisnya masukkan ke dalam tas. Kita siap-siap baca doa pulang. Lihat bukunya. Assalamualaikum Mbak Gusnawati. Waalaikumsalam Bu Dina. Nah, tadi kita sudah bersama ya Bu ya di kelas Ibu Agus untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Ibu bagaimana Bu proses kegiatan pembelajaran di kelas tadi? Kalau menurut saya proses pembelajaran di kelas tadi alhamdulillah ya Bu Dina sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dan terbukti dari anak-anak bisa memahami dan juga menjelaskan apa saja organ pencernaan manusia serta fungsinya, dan juga bisa dilihat dari presentasi yang mereka lakukan. Baik ya Bu ya. Jadi menurut Ibu tadi diskusi yang dilakukan oleh siswa sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Dibuktikan bahwa murid dapat memahami organ pencernaan manusia beserta fungsinya dan juga mempresentasikannya di depan kelas dengan baik. Nah, Ibu kami ingin mengembangkan keterampilan ya kembali dalam mengisi untuk menulis bagian-bagian pencernaan manusia ya. Jadi Ibu kan maunya anak-anak mempunyai keterampilan tersebut, bisa menulis, juga mengisi bagian organ pencernaan manusia. Tadi terlihat apakah sudah berhasil tadi Bu? Alhamdulillah berhasil juga Bu Dina, karena ketika saya memberikan tugas kelompok itu kan tugasnya adalah menulis organ-organ pencernaan pada manusia dan mempresentasikan. Nah, itu bisa dilihat dari presentasi anak-anak Bu. Ketika mereka membacakan, ternyata jawaban mereka rata-rata benar. Iya. Baik Bu, nah sekarang bagaimana nih Ibu menilai performa pembelajaran tadi, apakah sudah berhasil? Alhamdulillah saya rasa sudah berhasil Bu. Nah, baik Bu. Pada saat saya tadi bersama Ibu ya di dalam kelas, pada waktu observasi tadi, saya menemukan ada murid yang kurang fokus Bu, sehingga ia mengganggu temannya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu tentang itu? Oh ya, memang tadi ada beberapa yang seperti itu ya Bu ya, yang mungkin kurang fokus sehingga juga mengakibatkan dia mengganggu teman di sebelahnya. Jadi ini mungkin karena saya yang perlu introspeksi ya, mungkin ada beberapa kebutuhan belajar anak yang mungkin belum saya penuhi begitu Bu Dina. Iya Bu. Jadi bagaimana nih cara Ibu untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut Bu? Oh iya. Tadi kan saya udah menggunakan proyektor ya Bu ya, sama LCD. Nah mungkin nanti kedepannya saya akan coba untuk memberikan pembelajaran di mana anak-anak itu tidak hanya melihat secara visual dan audiovisual tetap melalui layar proyektor, tetapi mungkin nanti langsung terjun ke ultraga mungkin iya. Kan ini memang masalah pencernaan atau nanti materi lain ya Bu ya, atau langsung ke objek hidupnya Bu, benda nyatanya ya, mungkin itu nanti. Ya baik Bu, jadi Ibu akan lebih memvariasikan ya Bu ya untuk sumber belajarnya. Iya. Bagus sekali Bu. Nah, tadi mengenai kebutuhan belajar murid ya Bu, kebutuhan belajar murid kan ini berbeda-beda ya Bu ya. Bagaimana Ibu dapat mengetahui gaya belajar murid yang berbeda tersebut Bu? Itu bisa dilihat dari anak-anaknya Bu, dari anak-anaknya kita bisa petak-petakan ya Bu ya, kita kelompok-kelompokkan mana mereka, mana anak-anak yang memang cara belajarnya dengan cara visual, mana yang dengan cara audiovisual, ada yang kinestetik. Itu nanti saya coba kelompok-kelompokkan sehingga nanti ketika ada pembelajaran itu bisa menggunakan metode yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka yang lebih fokus ke bagian mananya. Bagus. Nah, berarti Ibu akan memetakan ya Bu ya minat belajar murid yang audio, yang visual, audiovisual maupun yang kinestetik ya Bu Agus ya, sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, lalu bagaimana nih komitmen pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas?
kedepannya nanti saya berkomitmen untuk melibatkan murid secara langsung dalam memilih sumber belajar mereka sendiri ya Bu Dina. Kemudian juga mereka aktif menemukan sumber pengetahuan mereka sendiri, di mana mungkin hal-hal awal yang harus saya lakukan adalah membuat mereka nyaman, senang dan bahagia terlebih dahulu. Lalu nanti bisa mengarahkan mereka untuk belajar sendiri, kemudian belajar untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Dan ini merupakan penerapan pembelajaran diferensial yang mungkin itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Baik Bu Agus, nah jadi Ibu akan memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bu ya, melalui pertama dulu membuat siswa atau dirinya nyaman dulu ya Bu ya, dengan pembelajaran tersebut, serta bebas nih untuk menentukan sumber belajarnya sendiri yang mana diminati anak, seperti itu ya Bu ya, melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya Bu Agus ya. Nah, luar biasa sekali komitmen Ibu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Sekarang saya meminta tanggapan nih dari Ibu Agustinawati terkait tadi saya sudah bersama atau membersama Ibu dalam observasi di kelas. Bagaimana Bu? Saya senang sekali Bu Dina dapat didampingi oleh Bu Dina ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan mungkin saya juga dapat pengetahuan baru dari apa-apa yang Ibu sampaikan ke saya, sehingga mungkin nanti akan bisa saya terapkan dalam pembelajaran menjadi lebih baik lagi nanti ke depannya. Iya. Baik Bu Agustinawati, terima kasih atas waktunya Ibu. Nanti kita bertemu lagi ya Bu ya di kesempatan selanjutnya. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Agustinawati. Iya, sama-sama Bu Dina. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami.